Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Taqiyuddin As-Subki rahimahullah taala, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Ibhaj Syarah Al-Minhaj, yaitu Minhajul Usul ila Ilmil Usul karya Al-Qadhi Al-Baydawi. Nah, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki di awal-awal kitabnya ketika menjelaskan keutamaan dan faedah ilmu usul fikih, maka beliau menjelaskan seandainya ada orang yang mengatakan, seandainya engkau mengatakan bahwa Anda telah melebih-lebihkan ilmu usul fikih, membesar-besarkan. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Jadi padahal ilmu usul fikih itu sebenarnya hanya ringkasan yang dikumpulkan dari berbagai ilmu yang bermacam-macam. Banyak ilmu kemudian diintisarikan, lalu dikumpulkan jadilah ilmu usul fikih. Jadi apa kelebihan ilmu usul fikih ini sebenarnya? Karena dia ringkasan dari ilmu nahwu yang membahas tentang pembahasan seputar makna-makna huruf yang dibutuhkan oleh seorang ahli fikih, kemudian pembahasan tentang istisna, pengecualian, kemudian pembahasan yang mirip-mirip dengan hal itu. Kemudian juga sebenarnya dalam ilmu usul fikih, kata seandainya ada yang mengatakan begitu ya, itu hanya ringkasan dari ilmu kalam, karena dalam ilmu usul fikih dibahas tentang al-husnu wal qubh, kemudian pembahasan tentang hukum syar'i, macam-macam hukum syar'i, kemudian pembahasan tentang an-nasakh, dan selain itu. Kemudian juga diambil dari ilmu lughah, intisari dari ilmu lughah karena membahas tentang al-amr wan nahi, perintah dan larangan, siyarul umum, kemudian mujmal mubayyan, mutlak muqayyad, dan yang semisal itu. Kemudian juga intisari dari ilmu hadis karena membahas tentang al-akhbar, di sana ada mutawatir dan ada pembahasan mursal dan seterusnya. Maka ya, berdasarkan asumsi ini, maka orang yang mempelajari ilmu ini, kalau dia mengetahui ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, sebenarnya ya tidak perlu belajar usul fikih sama sekali, karena sudah dia pelajari dari ilmu nahwu, ilmu kalam, ilmu lughah, ilmu hadis dan lainnya. Adapun orang yang tidak mengetahui ilmu tadi, ya kalau memang nggak tahu, maka ilmu usul fikih pun jika dikuasai nggak tidak mencukupi. Nah, sehingga tidak tersisa dari ilmu usul fikih ini kecuali hanya pembahasan ijma, qiyas, ta'arud, pertentangan antara dalil-dalil, kemudian pembahasan ijtihad, dan sebagian pembahasan seputar ijma, itu pun sebenarnya masuk ke usuluddin juga, ya, pembahasan usuluddin. Kemudian sebagian pembahasan dalam masalah qiyas dan ta'arud, itu sebenarnya orang yang faqih pun sudah cukup, ya, tidak perlu mempelajari usul fikih. Dari sini, maka berarti faedah usul fikih yang sebenarnya hanya sedikit. Seandainya pembahasan yang murni dalam ilmu usul fikih yang tidak ada di ilmu lain, yang tidak tidak ada ilmu lain yang berserikat di situ, maka sebenarnya hanya sedikit sekali. Nah, bagaimana jawabannya? Al-Imam Taqiyuddin As-Subki menjelaskan, "Qultu laisa kadzalik." Enggak begitu. Faktanya tidak seperti itu. Itu tidak benar. Kenapa? Alasannya bahwa itu tidak benar adalah karena ulama usul itu mereka sangat detail dalam memahami sesuatu, ya, dalam membahas sesuatu yang berasal dari kalamul Arab, dan itu tidak dibahas oleh para ulama nahwu dan para ulama lughah. Jadi para ulama usul itu lebih menyelam lebih dalam lagi, yang mana tidak sampai ke sana pembahasan para ulama nahwu dan ulama lughah. Mengapa begitu? Ya, karena kalamul Arab itu sangat luas, dan sudut pandangan yang mengarah ke sana itu berbeda-beda, bercabang-cabang. Kitab-kitab dalam ilmu lughah itu mereka kitab-kitab tersebut membabat lafaz dan makna-makna yang nampak. Jadi membahas seputar lafaz dan makna-makna yang zahir. Adapun makna yang mendetail itulah yang
dibutuhkan ke pandangan ilmu usul fikih, ulama usul. Dan ada istiqra yang lebih dibandingkan istiqronya ilmu lughah. Contohnya, untuk memperjelas konsep tersebut. Dalalatu sigot if'al, ketika kita menemukan ada lafaz dengan sigot if'al, itu menunjukkan wajib. Kemudian la taf'al menunjukkan haram. Kemudian pernyataan bahwa kul, lafaz kul dan yang semisal dengan itu, jamil dan seterusnya, itu menunjukkan umum. Kemudian yang semisal itu, ini yang disebut oleh penanya tadi, orang yang merendahkan atau ingin menunjukkan bahwa usul fikih itu kesimpulan dari ilmu lain. Itu sebenarnya dari luar. Tapi seandainya kita teliti, seandainya engkau meneliti kitab-kitab luar, maka tidak akan kamu temukan pembahasan seperti itu sedikit pun. Dan kitab-kitab luar itu sama sekali tidak membahas tema-tema yang disebutkan ulama usul dalam pembahasan tadi. Begitu juga kitab nahwu. Seandainya kamu mencari pembahasan seputar istitsna, kemudian al-ikhraj yaitu mengeluarkan dari hukum, apakah itu sebelum hukum atau setelahnya, atau pembahasan-pembahasan detail yang lainnya yang dibahas oleh para ulama usul fikih, kemudian mereka mengambilnya dengan istiqra khusus dari kalamul Arab, begitu juga dari dalil khusus, itu semuanya tidak dibahas dalam ilmu nahwu, sama sekali berbeda. Maka karena dasar ini dan yang semisal itu, itulah yang dibutuhkan ilmu usul fikih, karena tidak dibahas pembahasan sama-sama dari sisi bahasanya itu sudut pandangnya berbeda. Walaupun demikian, memang tidak dipungkiri bahwa ilmu usul fikih ini juga memiliki sumber, ya, dia mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang lain. Ya, memang dia mengambil pembahasan dari ilmu-ilmu yang lain. Tetapi pembahasan yang diambil dari ilmu yang lain itu sebenarnya tidak disebutkan, ya, secara zat, tetapi bil alat, ya, sekedar, ya, bukan inti apa adanya begitu, ya, bukan apa adanya dinukil selesai, tidak. Walaupun ada yang disebutkan bil zat itu yang memang benar-benar diambil, itu pun tidak ada di pembahasan ilmu yang menjadi sumbernya. Nah, maka dari sini maka berarti pembahasan ilmu usul fikih, kalaupun pembahasan tersebut mengambil dari ilmu lain, itu berbeda dengan yang dibahas dalam ilmu-ilmu yang lain. Dan itu tidak mungkin bisa dipahami kecuali orang yang benar-benar menyelami ilmu usul fikih, ya, yang menyelami dan memahami dengan baik. Demikian penjelasan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitab Al-Ibhaj di Syarah Al-Minhaj terkait ilmu usul fikih, apakah benar bahwa ilmu usul fikih ini hanya intisari dari ilmu-ilmu yang lain lalu dikumpulkan begitu saja. Jawabannya ternyata tidak. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.